video kami. Kali ini kami akan membahas sosok Ignatius Jonan selaku mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tahun 2009 sampai 2014, mantan Menteri Perhubungan tahun 2014 sampai 2016, dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sampai 2019. Beliau dikenal karena sosok yang berintegritas, sigap, tegas, dan birokrasi besarnya untuk Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT KAI, di bawah kepemimpinannya PT KAI mampu berbalik arah dari rugi 82,6 miliar pada tahun 2008 menjadi laba 154,8 miliar pada tahun 2011. Tentu saja, prestasi ini menggambarkan dedikasinya kepada pelayan publik yang selaras dengan nilai ASN, yaitu berakhlak. Sisi perubahan budaya pada transportasi kereta api di Indonesia mulai terasa ketika Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Pada saat memimpin PT Kereta Api Indonesia, Jonan menetapkan target ketepatan waktu kereta mencapai lebih dari 95%. Semua fasilitas stasiun diperbaiki, ruang tunggu diperbaiki, toilet diperbaiki, hingga pada tahun 2012 diluncurkan sistem tiket online. Kedua, akuntabel. Bapak Ignatius Jonan menutup celah pungutan liar di lapangan dengan sistem tiket berbasis komputer yang mencatat seluruh transaksi secara real time. Transparansi anggaran juga diperketat, di mana laporan keuangan PT KAI mulai diaudit dan dipublikasikan setiap tahun. Setiap kebijakan didukung data dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan latar belakang pendidikan akuntansi Universitas Erlangga dan manajemen College School of Management US, Bapak Jonan mampu memimpin sektor yang berbeda secara efektif. Saat menjadi Menteri SDM, ia menekankan harga gas industri dan mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan sebesar 35.000 MW. Hal ini menunjukkan kemampuannya mengambil keputusan strategis di bidang yang baru. Meski dikenal tegas, Jonathan rutin berdialog dengan petugas lapangan. Ia dikenal sebagai sosok yang sering turun lapangan ke stasiun, berdiri di peron, dan berdialog langsung dengan masinis maupun petugas kebersihan. Pendekatan ini yang membangun rasa hormat dan kebersamaan di seluruh level organisasi. Nilai yang kelima adalah loyal. Jonan selalu membuat kebijakan sesuai dengan arahan Presiden serta mengutamakan kepentingan negara. Pada saat beliau ditugaskan di Kementerian Perhubungan, beliau berani mengambil sikap untuk menertibkan trayek bus serta slot bandara demi keselamatan penumpang. Keenam, adaptif. Beliau mengubah banyak proses manual menjadi digital, mulai dari sistem boarding pass, e-ticketing, hingga integrasi pembayaran dengan e-banking dan minimarket. Langkah ini menjawab perkembangan teknologi, sekaligus kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan praktis. Bapak Ignatius Jonan bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah untuk penertiban jalur kereta, juga dengan Polri untuk keamanan stasiun, serta pihak swasta untuk pengadaan armada baru. Kolaborasi ini mempercepat realisasi program dan memastikan hasil yang maksimal. Bapak Ignatius Jonan adalah teladan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kepemimpinan publik. Reformasi yang beliau lakukan membuktikan bahwa integritas, kompetensi, dan kolaborasi dapat memberikan perubahan nyata bagi pelayanan publik. Keberhasilan beliau menjadi bukti bahwa kepemimpinan berlandaskan data, etika, dan komitmen pada kepentingan rakyat akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan bangsa.